selanjutnya yaitu pembagian. Nah, untuk pembagian ini kita ubah tandanya menjadi perkalian, kemudian kita balik pecahan pembaginya. Langsung ke contohnya aja ya anak-anak. Misal 3/7 dibagi 4/9. Nah, pertamanya 3/7-nya ini tetap, kemudian tanda baginya ini kita ubah menjadi tanda kali. Kemudian 4/9-nya kita balik, yang pembilang menjadi penyebut, dan sebaliknya penyebut menjadi pembilang. Nah, karena ini dibalik, 4/9 menjadi 9/4. Posisinya kita tukar ya antara pembilang dan penyebutnya. Nah, kalau sudah perkalian seperti ini, kita gunakan konsep perkalian tadi ya. 3 dikali 9 per 7 dikali 4. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Berarti sama dengan 3 dikali 9 per 7 dikali 4. Sama dengan 3 dikali 9 yaitu 27. Dan 7 dikali 4 sama dengan 28. Nah, berarti hasil dari 3/7 dibagi 4/9 adalah 27/28. Kemudian contoh yang kedua, 1/2/3 dibagi 2/5. Ini caranya sama, tapi kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Tadi 1/2/3 sama dengan 5/3 ya. Berarti 5/3 dibagi 2/5. 5/3-nya tetap, kemudian tanda baginya kita ubah menjadi tanda kali. Kemudian 2/5-nya kita tukar posisi pembilang dan penyebut menjadi 5/2. Baru kita kalikan. 5 dikali 5 per 3 dikali 2. Sama dengan 25/6. Ini juga bisa kita ubah menjadi pecahan campuran ya. Hasilnya yaitu 25/6, 4, 1/6. Nah, kemudian pembagian dengan bilangan desimal. Yang pertama, pembagian dengan 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Nah, contohnya ini ya, 16,667 dibagi 10. Tadi kalau perkalian kan kita geser komanya ini ke belakang ya anak-anak. Nah, kalau pembagian kita gesernya ke depan. Jadi karena 10 nolnya 1 ya, berarti kita geser komanya ini 1 kali, berarti ke depan. Nah, berarti komanya ada di antara bilangan 1 dan 6. Hasilnya menjadi 1,6667. Kemudian contoh yang kedua, 16,667 dibagi 100. Nah, ini nolnya 2. Berarti kita geser komanya ini ke depan sebanyak 2 kali. Berarti 1, 2. Berarti komanya nanti di sini. Nah, karena di depan bilangan 1 ini tidak ada bilangan, kita tambahkan bilangan 0. Berarti hasilnya yaitu 0,16667. Kemudian contoh yang terakhir, 16,667 dibagi 1000. Nah, ini nolnya ada 3, berarti komanya ini juga kita ajukan sebanyak 3 kali. 1, 2. Nah, tadi 2 ini di sini ada 0 ya. Nah, kemudian 1 kali lagi. 3. Berarti komanya di sini, kemudian karena di depannya ini tidak ada bilangan lagi ya, berarti kita tambahkan 0 lagi. Hasilnya menjadi 0,016667. Gitu ya anak-anak. Tadi kan posisinya di sini ya harusnya. Kemudian karena dia maju 3 kali ya, dibagi 1000, nolnya ada 3, berarti maju 3 kali yaitu 1, 2, 3. Bisa dipahami? Tadi kalau dikali dengan bilangan 10, 100, dan seterusnya, ini komanya ini mundur. Kalau dibagi komanya kita ajukan. Bisa dibedakan ya. Nah, kemudian ini perkalian bilangan desimal dengan desimal. Contohnya 2,56 dibagi 1,6. Ini bisa kita cari dengan mengubah bilangan desimal menjadi bilangan pecahan biasa. Contohnya 2,56 ini menjadi 256/100. Karena 2 angka di belakang koma ya, berarti per 100. Kemudian dibagi 1,6 berarti dia 1 angka di belakang koma, berarti per 10 atau 16/10. Nah, karena ini pecahan biasa ya, tinggal kita gunakan tadi, kita ubah tanda bagi menjadi kali, dan
pecahan pembaginya dibalik menjadi 10/16. Nah, ini bisa kita bagi ya. 256 kita bagi 16. Ini hasilnya yaitu 16. Dan 16 dibagi 16 hasilnya 1. Kemudian 100 kita bagi 10. Hasilnya yaitu 10. Ini habis. Nah, berarti sama dengan 16/10. Nah, karena ini 16/10, nolnya ada 1 ya. Kalau mau kita ubah menjadi pecahan desimal, berarti satu angka di belakang koma atau 1,6. Bisa dipahami ya, anak-anak? Nah, kemudian ini jika ada operasi bilangan campuran ya. Jadi misal ada pengurangan dan perkalian, kemudian ada pembagian, dan seterusnya. Masih ingat ya urutan-urutan dalam operasi bilangan sama dengan bilangan bulat ya. Ini ada kurung. Yang pertama kita dahulukan kurung, kemudian urutan kedua yaitu pangkat, urutan ketiga yaitu perkalian atau pembagian, urutan keempat yaitu penjumlahan atau pengurangan. Nah, kalau misal sama-sama penjumlahan dan pengurangan atau perkalian dan pembagian, kita kerjakan dari kiri. Misal contohnya ini ya, setengah dikali 1/3 ditambah 2/9 dibagi 0,6. Nah, ini ada perkalian dan pembagian ya anak-anak. Berarti kita kerjakan perkalian dan pembagiannya, baru hasil dari masing-masingnya ini kita jumlahkan. Atau bisa kita beri kurung ya, agar tidak salah. Yang pertama, setengah dikali 1/3. Berarti kita ubah 1/3-nya ini menjadi bilangan pecahan biasa. Menjadi berapa anak-anak? 4/3. Kemudian yang 2/9 dibagi 0,6, ini juga kita ubah 0,6 menjadi pecahan biasa, menjadi 6/10. Berarti sama dengan, karena ini sudah perkalian ya, berarti pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Kemudian ditambah 2/9. Nah, ini menggunakan konsep pembagian ya. Tanda bagi menjadi tanda kali, kemudian pembaginya kita balik menjadi 10/6. Berarti sama dengan hasil yang di depan, yaitu 1 dikali 4, 4/2 kali 3/6. Hasilnya yaitu 4/6 ditambah, ini juga sama ya, pembilang dikali pembilang yaitu 20 per penyebut dikali penyebut per 9 dikali 6 yaitu 54. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya anak-anak. 4/6 ini bisa kita bagi 2 menjadi 2/3. Kita sederhanakan ya. Kemudian yang 20/54 juga bisa kita bagi menjadi 2 yaitu 10/27. Nah, kemudian karena ini penyebutnya berbeda ya, berarti kita samakan dulu penyebutnya. Berapa KPK dari 3 dan 27? Yaitu 27. Berarti kita ubah 2/3 menjadi per 27 ya. 3 agar menjadi 27 kita kalikan dengan 9. Berarti 2 juga kita kalikan dengan 9. Berarti 2 dikali 9 yaitu 18. Ditambah 10/27. Nah, kemudian karena penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal jumlahkan pembilangnya saja. 18 ditambah 10 yaitu 28/27. Nah, karena pembilangnya lebih besar dari penyebut ya, berarti bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran yaitu 1/27. Sehingga hasil dari setengah dikali 1/3 kemudian ditambah 2/9 dibagi 0,6, hasilnya yaitu 1/27. Bisa dipahami anak-anak? Jadi jika ada operasi campuran seperti ini, diingat-ingat lagi ya urutan-urutan dalam operasi pecahan, yaitu kurung, kemudian yang nomor 2 pangkat, yang nomor 3 kali atau bagi, yang keempat yaitu penjumlahan dan pengurangan. Sekian untuk materi operasi tentang bilangan pecahan. Kemudian video selanjutnya akan membahas tentang menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan operasi pecahan. Silakan disimak videonya. Untuk materi operasi bilangan pecahan,
Sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disimak pada video berikutnya ya.